Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak Mustofa. Yang banyak kemarin saya melihat bahwa utamanya mengikuti berbagai mata pelajaran di PJJ ini banyak anak-anak yang tidak mengikuti atau tidak hadir, ya. Saya pantau, ya, bahkan tidak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ini berarti Anda belum mempunyai daya juang yang tinggi, ya. Untuk selanjutnya saya mengharapkan materi ini untuk suntikan atau bisa menyembuhkan Anda yang tidak hadir atau tidak masuk, bahkan tugas yang tidak dikerjakan harus dikerjakan, ya, supaya besok nilainya baik dan naik kelas dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk selanjutnya anak-anak saya berharap, ya, yang penting pada pandemi ini kita syukuri, dijaga kesehatannya, ya. Dalam menjaga kesehatan mestinya ya memakai masker, ya, sering cuci tangan, ya. Terus saya mengingat lagi untuk selalu menjaga jarak, ya, jangan sampai banyak berkerumun. Dan yang penting juga menjaga kesehatan dengan banyak makanan yang bergizi, kemudian olahraga, istirahat yang cukup. Nah, dengan kondisi yang sehat itu kita bersyukur mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak, kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi mengenai bagaimana membangun daya juang yang tinggi di masa pandemi. Nah, dengan harapan saya supaya besoknya semua hadir semua, masuk, kemudian mengerjakan tugas dengan baik, nilainya juga baik. Nah, supaya Anda memiliki daya juang yang tinggi ini, ya, kita melihat bagaimana membentuknya melalui berbagai bidang bimbingan. Itu yang pertama bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, yang ketiga bimbingan belajar, dan yang keempat bimbingan karir. Ikutilah berbagai macam bagaimana membentuk daya juang yang tinggi tersebut dalam berbagai macam bimbingan. Anak-anak, untuk membangun daya juang yang tinggi di bidang bimbingan pribadi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah optimis. Bagaimana Anda berusaha, bekerja, melaksanakan kegiatan, optimis enggak untuk berhasil, ya. Jadi perlu adanya satu perencanaan, ada pelaksanaan, dan yakin berhasil. Bagaimana dengan Anda? Yang kedua, meminimalisir sikap mengeluh. Jadi setiap usaha, kegiatan, atau belajar, Anda mengeluh enggak? Nih, ya. Mengeluh. Sedikit susah, sedikit sukar, Anda mengeluh. Nah, ini berarti Anda belum punya daya juang yang tinggi. Jadi apapun hambatan, rintangan, Anda jangan sampai mengeluh, ya. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab. Nah, ini yang penting, tanggung jawab. Terutama melaksanakan PJJ ini. Hadir tepat waktu, ya, tanggung jawabnya besar. Kemudian menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru harus tepat waktu. Jadi tanggung jawabnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya. Jadi saya mengharapkan ini dicocokkan dengan pribadi Anda. Kalau Anda memiliki semua ini, pasti Anda punya pribadi yang tangguh. Yang keempat, memotivasi diri. Anda motivasi diri. Ini banyak sekali. Saya melihat yang tidak hadir ini banyak motivasinya kurang. Dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu bisa orang tua, bisa saudara, bisa Bapak Ibu Guru, ya. Dari dirinya sendiri, karena bisa Pak Guru melihat banyak sekali anak-anak yang tidak hadir, terutama bahkan di bimbingan konseling, mata pelajaran bimbingan konseling ini. Padahal inti dari bimbingan konseling adalah bisa memotivasi diri, mengarahkan diri supaya melaksanakan kegiatan yang baik. Itu kuncinya sukses dalam bimbingan konseling, ya. Kemudian memiliki tekad yang ulet, ya, tekad dan ulet, ya. Anda punya niat, saya harus berhasil, ya, sehingga tidak bisa dipatahkan dengan berbagai macam gangguan dan hambatan, ya. Anda berjuang harus berhasil, begitu melangkah harus berhasil. Ini, ya, memiliki tekad dan ulet. Kemudian melakukan evaluasi diri untuk berhasil optimal. Nah, kemarin sudah Bapak singgung, ya, tentang evaluasi PTS, ya. Bagaimana Anda bisa menilai diri Anda sendiri sampai mendapatkan nilai yang kurang, ada nilai yang sedang, ada yang nilai yang tinggi. Nah, itu ya harus selalu mengevaluasi, ya, sehingga bisa
mencapai prestasi yang optimal. Itulah anak-anak tujuan dari memperteguh atau bagaimana supaya daya juang itu tinggi dan kuat dari bimbingan pribadi. Nah, ikutilah bimbingan, dilihat dari bimbingan sosial berikut ini. Anak-anak dilihat dari bimbingan sosial, ya. Kalau kita ingin kuat pribadinya, harus mempunyai atau memperluas pergaulan yang positif. Nah, pergaulannya yang luas, jangan hanya sedikit saja. Misalnya hanya kenal hanya satu kelas, ya. Harus yang luas, ya. Bagaimana? Anda kan bisa lewat chatting, Facebook, Instagram, WA, ya. Sehingga Anda bisa memilih teman yang baik, kita melihat yang positif. Sekarang supaya punya daya juang yang tinggi, dilihat dari bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini, apakah masalah itu sebagai kesempatan untuk belajar? Masalah apa saja? Masalah pribadi, masalah sosial, masalah keluarga, masalah pekerjaan, ya. Itu dijadikan memotivasi Anda supaya apa? Supaya belajar lebih puncak, lebih optimal, ya. Sehingga masalah itu sebagai sahabat kita, sehingga dengan demikian Anda itu punya masalah justru Anda bahagia. Nah, dengan apa? Dengan cara menambah belajar. Nah, ini jadi masalah dijadikan belajar. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya mengatur waktu. Apakah kita bisa mengatur waktu dengan baik atau waktu yang mengatur kita? Nah, ini ya. Kadang-kadang kita itu diatur waktu, dan bahkan kadang-kadang waktu itu hidup kita itu kurang. Nah, sehingga kita hanya 24 jam dalam satu hari ini, kita betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itulah anak-anak dari segi bimbingan belajar. Untuk itu selanjutnya marilah kita ikuti, dilihat dari bimbingan karir. Kali ini anak-anak, bagaimana kita bisa membangun daya juang yang tinggi di bidang bimbingan karir. Bagaimana? Yaitu kita jangan sampai menyerah apabila gagal, ya. Kita berusaha, kita bekerja, kita melaksanakan kegiatan, jangan sampai menyerah walaupun gagal, ya. Harus cari solusinya, harus cari bagaimana cara pemecahannya, ya. Dengan demikian Anda benar-benar punya kepribadian yang daya juang yang tinggi. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian yang terakhir, harus fokus pada tujuan. Kalau Anda punya tujuan, harus fokus bagaimana cara mencapainya, ya. Jangan sampai berubah arah, ya. Katakan misalnya belajar dengan prestasi 9 semua, nah, harus fokus bagaimana cara mendapatkan nilai 9 itu, ya. Nah, mestinya Anda harus mengikuti pelajaran terus, kemudian tugas selesaikan tepat pada waktunya, ya. Prestasinya maksimal, ya, jadi 9 semua, ya. Anak-anak, itulah bagaimana kita bisa membangun daya juang tinggi di bidang bimbingan karir. Demikianlah anak-anak, bagaimana kita membentuk pribadi atau mempunyai daya juang yang tinggi dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Optimis, ya, satu, optimis, meminimalisir sikap mengeluh, ya, bertiga, bertanggung jawab. 4, memotivasi diri, memiliki tekad dan ulet, ya, tekad dan ulet yang tangguh, melakukan evaluasi diri dan berhasil optimal. Selanjutnya, bagaimana bisa masalah sebagai kesempatan belajar, bisa mengatur waktu, memperluas pergaulan yang positif, mencontoh orang yang sukses, jangan menyerah saat gagal, serta fokus pada tujuan. Nah, antara lain seperti itu, Anda bisa memiliki benar-benar membentuk pribadi daya juang yang tinggi. Dengan demikian, insya Allah melewati pandemi dengan sukses. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.